2, 1. Oke. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karendem malempang. Nokon parismandia yang menyukai batnya YouTube-nya di Berantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah Willy Salim. Ya, jadi kita mau lihat kan kemarin tuh dia lagi ada acara bukber ya gitu ya, kayak masak-masak ya, masak-masak rendang ya. Yang saya lihat seperti itu, dan sekarang kan dia lagi dilaporkan juga dilaporkan oleh dari Palembang ya, dari orang-orang di Palembang. Jadi ada masyarakat di Palembang yang melaporkan dia bahwa Willy Salim itu menjatuhkan masyarakat di sana seperti itu. Sedangkan kita lihat ya, Willy Salim ini lahir tanggal 27 Mei tahun 2002. Dia ini adalah unsur kuda air. Sebenarnya sio dia oke. Rezeki dia bagus. Tahun ini tuh lebih baik orang kuda, tapi dia berunsur air. Air ini sekarang ini tahun ini tuh air itu harus banyak ekstra sabar. Sabarnya bagaimana? Yang saya lihat akan datang cobaan-cobaan yang memang harus dihadapi, tapi di dalam masalah perekonomian. Tapi bagaimana caranya? Tapi yang saya lihat permasalahan ini atau rezeki dia sih pasti ada jalan keluarnya. Cuman harus banyak-banyak sabar untuk menghadapi seperti itu. Kalau jadi kalau saya lihat dari masa untuknya si Willy Salim ini akan panjang atau seperti apa? Oke, jawaban saya kalau dia tidak berkomunikasi dengan masyarakat di Palembang, setelah itu dia tidak ketemu kesultanan di sana, kan itu kan ada kesultanan juga toh, mungkin sama orang tetua-tetua di Palembang, dia bicaralah dengan mereka, bermusyawarah lah seperti itu. Mungkin permasalahan ini tidak akan lanjut sampai panjang seperti itu, karena yang saya lihat sih kalau dia datang pasti akan tidak dipanjangkan. Yang penting apa yang dimaukan oleh masyarakat atau tetua-tetua di Palembang atau Kesultanan dari Palembang meminta dia untuk menjelaskan dengan detail bagaimana kronologi yang waktu terjadi di sana, mungkin pasti akan selesai secara kekeluargaan. Itu yang saya lihat. Oke. Jadi kalau dilihat juga kan ini kan kayak gini kan berguna juga ya, dan juga beberapa kadang akan juga melakukan settingan seperti itu. Gimana ya? Jawaban saya seperti ini, gak usahlah terlalu membuat settingan begitu. Karena juga apalagi kan kalau lagi membagikan makanan untuk masyarakat nggak perlu disetting, apa adanya aja. Toh kita membantu masyarakat, kita berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, dan nggak perlu kita setting, apa adanya aja. Kalau memang kita harus bagi ya udah kita bagi, nggak perlu kita harus setting sebagaimana mungkin supaya kelihatan, supaya kita banyak banget penontonnya, supaya kita bisa lebih terkenal. Namanya kita berbagi ya. Kalau kita berbagi kan tidak perlu harus terkenal, tidak perlu kita harus sampai masyarakat harus tahu lagi supaya kelihatan kontennya begitu bagus atau apa. Enggak usah, namanya kita berbagi. Kan kalau kita berbagi dengan ikhlas kan kita dapat pahala yang sangat luar biasa dikasih Tuhan, kan seperti itu. Jadi mungkin ada sarannya untuk buat yang lainnya kayak Willy Salim juga. Oke, saran saya seperti ini ya. Kalau kita mau bikin sesuatu konten untuk edukasi, atau kita membantu masyarakat, atau kita membantu sahabat-sahabat kita yang tidak mampu, atau kita berbagi makanan, atau kita berbagi rezeki, ya lebih bagus apa adanya deh, nggak perlu disetting-setting. Kalau kita setting begitu sampai membuat ada kerugian, akhirnya kan kita yang rugi sendiri. Yang memang pertama kita ikhlas, malah jadi nggak dapat pahala, malah kita akan jadi dapat masalah. Saran saya, kita bisa introspeksi diri kita, mulai pelan-pelan introspeksi. Kenapa? Apa yang kita buat dengan apa adanya pasti akan ada berkat yang sangat luar biasa untuk kita. Itu aja pesan saya buat siapapun. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Bila mana saya ada salah kata atau mengecewakan kalian atau menyakiti hati kalian, saya minta maaf banget ya. Namanya juga saya seorang manusia, pasti ada kehilapan, ada kesalahan. Oke, terima kasih banyak sahabat-sahabat saya.